Memang saudara-saudara, penista agama wajib dihukum, betul? Kalau menurut hukumnya Nabi, itu nggak rame-rame gini saudara-saudara, ya. Kata Nabi cuma ngomongnya gini, man li Ka'ab, siapa yang akan mengeksekusi Ka'ab, gitu aja. Itu kalau Nabi ada hari ini saudara-saudara, maka insya Allah kalau yang di samping saya ini menempati RI 1 saudara-saudara, Amin. gak usah banyak cincong, langsung dieksekusi. Takbir. Nah berhubung belum jadi RI 1, ya kita ikuti yang ada dulu, betul? Tapi menurut hukum yang ada itu wajib dihukum 5 tahun, betul? Arswendo Atmowiloto begitu tersangka langsung ditahan, betul? Mosadek begitu tersangka langsung ditahan, betul? Itu menurut KUHP. Nah kalau sekarang nggak ditahan berarti nggak menurut, betul? Kalau gitu yang nggak ngikuti undang-undang siapa? Ya kan? Kita umat Islam sudah mau ikuti undang-undang, tapi kok yang sono kok nggak mau. Itulah kenapa kita harus aksi bela Islam 3. Siap berjuang? Takbir. Kita saudara-saudara, kata Habib Rizik Sihab tadi di Jakarta, kita aksinya bukan lagi aksi damai saudara, tapi aksi super damai. Jelas? Jadi kita aksinya nggak jalan kemana-mana, cukup sholat Jumat, habis itu duduk, ya, zikir, wirid, baca maulid, baca hizib, baca dan lain-lain, doa untuk negeri agar negeri kita selamat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti kata-kata saya saudara, indahnya Indonesia tanpa penista agama. Indahnya Indonesia tanpa penista agama. Indahnya Indonesia tanpa penista agama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir. 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 Saudara-saudara siap berjuang? Siap ke Jakarta? Siap ke Jakarta? Bayar sendiri-sendiri siap? Tidak pakai dibayar siap? Takbir. 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 Terima kasih walaupun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, kemudian Ustadz Atian Ali. Takbir. Selanjutnya akan ada orasi dari Ustadz Atian Ali. Kepadanya disilakan. Takbir. Masa tenang. Silakan Kiai. Mencari Tuhan. Masa tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara seiman, rahimahumullah.
bagi kita sebagai orang yang beragama. Agama merupakan sesuatu yang termahal dalam kehidupan manusia. Dan ini harus disadari oleh setiap orang yang tidak beragama di negeri ini. Yang saya maksudkan dengan tidak beragama, tidak memahami, menghayati, dan melaksanakan nilai-nilai agama. Bahwa agama bagi kita sebagai seorang mukmin adalah sesuatu yang termahal dalam hidup ini. Karenanya kita tidak akan pernah membiarkan siapapun manusia di negeri ini menghina dan melecehkan serta menodai agama kita. Allahu Akbar. Ahok punya hak untuk tidak meyakini kebenaran agama Islam. Siapapun juga punya hak untuk tidak meyakini kebenaran ajaran Islam. Dan kita umat Islam siap untuk menghormati dan toleran terhadap siapapun. Betul. Tapi tidak ada seorang pun manusia di negeri ini punya hak untuk menodai keyakinan agama. Ini pertaruhan bagi kita sebagai orang yang beriman. Ini adalah pertaruhan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat yang sangat mendasar seorang baru bisa dikatakan mukmin adalah ketika dia mampu membuktikan dalam hidupnya bahwa cinta dia kepada Allah dan Rasul-Nya mengalahkan cinta dia pada dunia dan segala isinya. Ahok nyata-nyata telah menghina Allah. Ahok nyata-nyata telah menghina Allah. Dengan gamblang dia mengatakan jangan pernah mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Mau pakai mau tidak, yang menjadi sasaran pembicaraan adalah Al-Maidah 51. Dalam Al-Maidah 51 bukan hanya saja haram, bahkan Allah menyatakan bisa gugur keimanan seseorang. Dia berambisi untuk memegang kekuasaan di Jakarta dan dia takut kalau umat Islam tidak memilih dia. Maka dia katakan pada umat Islam, jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah 51 bahwa yang memilih orang kafir itu bakal masuk surga. Siapa yang berfirman di Al-Maidah 51? Artinya Ahok telah menghina Allah. Bunuh Ahok. Tenang. Ini pertaruhan bagi keimanan kita. Di sini keimanan kita akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita cintai di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sebagai seorang mukmin yang mengaku beriman pada Allah, mencintai Allah di atas segala cinta kita pada dunia dan segala isinya, kita rela mengorbankan apapun yang ada di dunia. Jangankan waktu, jangankan tenaga, jangankan perasaan, harta, bahkan kalau perlu nyawa kita pun kita korbankan. Rendahkan agama siapapun, kita pun akan menghormati setiap orang yang beragama di negeri ini. Setiap orang harus bisa menahan diri untuk tidak melukai perasaan, dan kita tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina agama, kesucian agama dan kemuliaan agama kita Islam. Baik mereka yang memakai baju kafir maupun mereka yang pura-pura memakai baju Islam. Seorang tokoh Syiah, Tajul Muluk, juga pernah menyatakan bahwa Al-Quran bukan kitab suci, dan akhirnya menyebabkan peristiwa Sampang yang berdarah. Karena tidak akan pernah umat Islam membiarkan siapapun menghina agama. Allahu Akbar. Kita tidak berharap peristiwa Sampang terjadi.
Kita tidak akan pernah berharap akan terjadi kerusuhan di negeri ini. Kita umat Islam tahu apa hak-hak kita. Kita insya Allah akan menuntut hak kita yang dibenarkan secara hukum di negeri ini. Kita ingin hidup di negeri yang damai. Karena itu saya berpesan pada saudara-saudara semua, mari kita sampaikan pesan-pesan kita. Mari kita sampaikan perasaan sakit hati kita, kemarahan kita kepada pemerintah dan aparat, agar benar-benar para penista agama ini benar-benar dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Kita angkat topi. Kita angkat topi dan menyatakan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Polri mendengar cerita kita umat Islam dengan telah menetapkan yang bersangkutan Ahok menjadi tersangka. Tetapi tentu saja kita umat Islam masih ada kekhawatiran. Kita akan terus mengawali proses hukum ini dan kita akan terus mengawali sampai benar-benar dibuktikan, karena Ahok sudah tidak perlu diragukan lagi, dia telah menista agama Islam dan berhak untuk dipidana. Saya berpesan saudara-saudara, demo tanggal 4 November yang lalu dan sebelumnya kita sudah menunjukkan bahwa kita umat Islam ingin hidup damai di negeri ini. Kita tahu aturan dan kita menghendaki suasana yang kondusif di negeri ini. Karena itu pertahankan ini saudara-saudara. Jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang justru tidak dibenarkan oleh agama Islam. Tunjukkan kita sebagai warga negara yang taat di negeri ini. Patuhilah segala macam aturan. Sampaikan pesan-pesan kita yang insya Allah juga akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Deklarasi kita ini, dan kita akan terus mengawal sampai kita buktikan bahwa memang benar-benar hukum ditegakkan kepada penista agama Ahok dan siapapun yang berani menghina agama kita. Allahu Akbar. Saudara, pesan saya sekali lagi, marilah kita benar-benar melaksanakan syariat Islam dengan menjaga kebersamaan kita, menjaga ketertiban kita. Nanti saatnya setelah kita pulang dari acara ini, sampah-sampah kalau ada bersihkan kembali. Kembali kita ke rumah, jangan sampai mengganggu ketertiban lalu lintas. Bahkan kita bantu saudara-saudara kita Polri untuk menertibkan lalu lintas. Jangan pernah ada seorang warga negara terganggu karena demonstrasi kita. Tetapi tetap kita akan menyuarakan suara kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Adnan Ali. Selanjutnya pembacaan petisi atau rilis oleh Koordinator API Jawa Barat kepada Ustadz Saripudin, Asep Saripudin, disilakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum saya menyampaikan resolusi Bandung, saya mohon izin terlebih dahulu kepada jamaah sekalian. Beberapa hari yang lalu, saya sebagai koordinator Aliansi Pergerakan Islam telah melayangkan surat secara resmi ke Muspida Jawa Barat. Surat itu telah disampaikan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, kepada Kapolda Jabar, kepada Pangdam 3 Siliwangi, kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Yang mana kita berharap pada hari ini yang ada di tengah-tengah kita adalah Bapak Gubernur Jawa Barat. Namun pada kesempatan ini yang ada di tengah-tengah kita adalah Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat. Diperbolehkan tidak beliau ada di tengah-tengah kita? Mau tetap Bapak Gubernur atau enggak apa-apa Wakil Gubernur juga? Tidak ada dusta di antara kita ya. Pertama, supaya Untuk tersusun. Jabar 1. Boleh tidak Bapak Wakil Gubernur ada di tengah-tengah kita? Boleh
ya. Nanti catatannya kenapa Bapak Gubernur tidak ada mungkin akan dijelaskan ya. Jadi boleh ya. Nah sekarang saya akan bacakan pernyataan supaya tidak ada dusta di antara kita. Setuju? Setuju. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini berkumpul segenap elemen pergerakan Ormas Islam di Jawa Barat. Dari berbagai daerah kita hadir, dari Bogor takbir, Allahu Akbar, dari Ciamis, dari Tasik, dari Kuningan, ada setiap perwakilan dari 27 kabupaten kota. Dari tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami berkumpul di sini Pak Wakil Gubernur, bahwa kami berharap ada di tengah-tengah kita Bapak Gubernur sebagaimana Tuan Guru Bejang Gubernur NTB. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sungguh begitu, mungkin nanti Bapak Wakil Gubernur akan menjelaskan kenapa Bapak Gubernur tidak hadir di tengah-tengah kita. Setuju? Setuju? Sekarang angkat tangan dan kibarkan panji-panji. Kibarkan panji-panjinya. Kibarkan benderanya. Lawan, lawan kezaliman. Lawan semua rintangan. Lawan kezaliman. Ya, tenang. Teman-teman, saya bacakan, teman-teman kepalkan tangannya ke atas. Resolusi Bandung. Resolusi Bandung. Apel Akbar Muslim Jawa Barat. Apel Akbar Muslim Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Meneguhkan komitmen Muslim Jawa Barat Meneguhkan komitmen Muslim Jawa Barat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dalam menjaga keutuhan dan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum dan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dari penista agama dan segala bentuk unsur pemecah belah NKRI. dan segala unsur bentuk pemecah belah NRI. Nggak usah diikuti. Dengarkan. Putusan Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa Ahok sebagai tersangka dan dicekal tetapi tidak ditangkap merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan negara hukum pasal 27 yang mana semua orang berkedudukan sederajat dalam hukum sebagaimana dicita-citakan para founding father. Allahu Akbar. 3. Menuntut agar aparat keamanan tidak hanya menetapkan Ahok sebagai tersangka penistaan agama, tapi juga Ahok harus secepatnya ditangkap dan ditahan untuk mencegah kemungkinan Ahok melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau melakukan kembali perbuatan yang sama atau sejenis. 4. Menegaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh umat Islam bukanlah aksi SARA, bukan aksi politik, dan bukan aksi yang berhubungan dengan Pilkada DKI. Ini murni tuntutan umat Islam agar penista agama diadili dengan hukum yang berlaku di negara ini secara adil dan transparan. 5. Kita semua menolak penistaan seluruh agama oleh siapapun. Tidak boleh ada yang menistakan agama apapun di Indonesia. Semua penganut agama harus dihormati dan saling menghormati. Dan itulah
kunci kedamaian dalam kebinekaan. 6. Menuntut dengan tegas pihak aparat penegak hukum untuk menghentikan segala tindakan dan perbuatan yang bersifat intimidatif dan represif dengan melakukan penangkapan dan interogasi kepada para aktivis Islam yang memiliki hak untuk mengemukakan pendapat secara bebas, merdeka, dan bertanggung jawab sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. 7. Mendukung langkah Polri dalam penegakan hukum bagi penistaan agama serta mendukung TNI dalam menjaga teritorial dan keutuhan NKRI dari segala bentuk unsur pemecah belah, infiltrasi, dan intervensi luar. Bandung, Jumat 18 November 2016, Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, Asep Syarifuddin, Koordinator. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian pernyataan resolusi Bandung ini telah disampaikan. Ini akan diperbanyak dan akan kita sampaikan kepada segenap timpal sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Kita angkat topi. Kita angkat topi dan menyatakan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Polri mendengar cerita kita umat Islam dengan telah menetapkan yang bersangkutan Ahok menjadi tersangka. Tetapi tentu saja kita umat Islam masih ada kekhawatiran. Kita akan terus mengawali proses hukum ini dan kita akan terus mengawali sampai benar-benar dibuktikan karena Ahok sudah tidak perlu diragukan lagi, dia telah menista agama Islam dan berhak untuk dipidana. Saya berpesan saudara-saudara, demo tanggal 4 November yang lalu dan sebelumnya kita sudah menunjukkan bahwa kita umat Islam ingin hidup damai di negeri ini. Kita tahu aturan dan kita menghendaki suasana yang kondusif di negeri ini. Karena itu pertahankan ini saudara-saudara. Jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang justru tidak dibenarkan oleh agama Islam. Tunjukkan kita sebagai warga negara yang taat di negeri ini. Patuhilah segala macam aturan. Sampaikan pesan-pesan kita yang insya Allah juga akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Deklarasi kita ini. Dan kita akan terus mengawal sampai kita buktikan bahwa memang benar-benar hukum ditegakkan kepada penista agama Ahok dan siapapun yang berani menghina agama kita. Allahu Akbar. Saudara, pesan saya sekali lagi, marilah kita benar-benar melaksanakan syariat Islam dengan menjaga kebersamaan kita, menjaga ketertiban kita. Nanti saatnya setelah kita pulang dari acara ini, sampah-sampah kalau ada bersihkan kembali. Kembali kita ke rumah, jangan sampai mengganggu ketertiban lalu lintas. Bahkan kita bantu saudara-saudara kita Polri untuk menertibkan lalu lintas. Jangan pernah ada seorang warga negara terganggu karena demonstrasi kita. Tetapi tetap kita akan menyuarakan suara kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Wabarakatuh. Kiai Jan Hali. Selanjutnya pembacaan petisi atau rilis oleh Koordinator API Jawa Barat kepada Ustadz Syarifuddin, Asep Syarifuddin, disilakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum saya menyampaikan resolusi Bandung, saya mohon izin terlebih dahulu kepada jamaah sekalian. Beberapa hari yang lalu, saya sebagai koordinator Aliansi Pergerakan Islam telah melayangkan surat secara resmi ke Muspida Jawa Barat. Surat itu telah disampaikan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat,
kepada Kapolda Jabar, kepada Pangdam, nyata-nyata telah menghina Allah. Ahok nyata-nyata telah menghina Allah. Dengan gamblang dia mengatakan jangan pernah mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Mau pakai mau tidak, yang menjadi sasaran pembicaraan adalah Al-Maidah 51. Dalam Al-Maidah 51 bukan hanya saja haram, bahkan Allah menyatakan bisa gugur keimanan seseorang. Dia berambisi untuk memegang kekuasaan di Jakarta, dan dia takut kalau umat Islam tidak memilih dia. Maka dia katakan pada umat Islam, jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah 51 bahwa yang memilih orang kafir itu bakal masuk Islam. Siapa yang berfirman di Al-Maidah 51? Artinya Ahok telah menghina Allah. Bodoh Ahok. Tenang. Ini pertaruhan bagi keimanan kita. Di sini keimanan kita akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita cintai di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sebagai seorang mukmin yang mengaku beriman pada Allah, mencintai Allah di atas segala cinta kita pada dunia dan segala isinya, kita rela mengorbankan apapun yang ada di dunia. Jangankan tenaga, jangankan perasaan, harta, bahkan kalau perlu nyawa kita pun kita korbankan. Pernah rendahkan agama siapapun, kita pun akan menghormati setiap orang yang beragama di negeri ini. Setiap orang harus bisa menahan diri untuk tidak melukai perasaan. Dan kita tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina agama, kesucian agama dan kemuliaan agama kita Islam. Baik mereka yang memakai baju kafir maupun mereka yang pura-pura memakai baju Islam. Seorang tokoh Syiah, Tajul Muluk, juga pernah menyatakan bahwa Al-Quran bukan kitab suci, dan akhirnya menyebabkan peristiwa Sampang yang berdarah. Karena tidak akan pernah umat Islam membiarkan siapapun menghina agama. Allahu Akbar. Kita tidak berharap peristiwa Sampang terjadi. Kita tidak akan pernah berharap akan terjadi kerusuhan di negeri ini. Kita umat Islam tahu apa hak-hak kita. Kita insya Allah akan menuntut hak kita yang dibenarkan secara hukum di negeri ini. Kita ingin hidup di negeri yang damai. Karena itu saya berpesan pada saudara-saudara semua, mari kita sampaikan pesan-pesan kita. Mari kita sampaikan perasaan sakit hati kita, kemarahan kita kepada pemerintah dan aparat, agar benar-benar para penista agama ini benar-benar dijatuhi hukuman yang setia. Memang saudara-saudara, penista agama wajib dihukum, betul? Kalau menurut hukumnya Nabi itu nggak rame-rame gini saudara-saudara, ya. Kata Nabi cuma ngomongnya gini, man li Ka'ab, siapa yang akan mengeksekusi Ka'ab, gitu aja. Itu kalau Nabi ada hari ini saudara-saudara, maka insya Allah kalau yang di samping saya ini menempati RI 1 saudara-saudara, amin. Gak usah banyak cincong, langsung dieksekusi, amin. Nah berhubung belum jadi RI 1, ya kita ikuti yang ada dulu, betul? Tapi menurut hukum yang ada itu wajib dihukum 5 tahun, betul? Arswendo Atmowiloto begitu tersangka langsung ditahan, betul? Mosadek begitu tersangka langsung ditahan, betul? Itu menurut KUHP. Nah kalau sekarang nggak ditahan berarti nggak menurut, betul? Kalau gitu yang nggak ngikuti undang-undang siapa? Ya kan? Kita umat Islam sudah mau ikuti undang-undang.
Tapi kok yang sono kok nggak mau. Itulah kenapa kita harus aksi bela Islam 3. Siap berjuang? Takbir. Kita saudara-saudara, kata Habib Rizik Syihab tadi di Jakarta, kita aksinya bukan lagi aksi damai saudara, tapi aksi super damai. Jelas? Nanti kita aksinya nggak jalan kemana-mana, cukup sholat Jumat, habis itu duduk, ya, zikir, wirid, baca maulid, baca hizib, baca dan lain-lain, doa untuk negeri agar negeri kita selamat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikuti kata-kata saya saudara. Indahnya Indonesia. Tanpa penista agama. Indahnya Indonesia. Tanpa penista agama. Indahnya Indonesia. Tanpa penista agama. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Takbir. 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 Saudara siap berjuang? Siap ke Jakarta? Siap ke Jakarta? Bayar sendiri-sendiri siap? Tidak pakai dibayar siap? Takbir. 3 Siliwangi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang mana kita berharap pada hari ini yang ada di tengah-tengah kita adalah Bapak Gubernur Jawa Barat. Namun pada kesempatan ini yang ada di tengah-tengah kita adalah Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat. Diperbolehkan tidak beliau ada di tengah-tengah kita? Mau tetap Bapak Gubernur atau enggak apa-apa Wakil Gubernur juga? Tidak ada dusta di antara kita ya. Pertama, supaya tersusun. Boleh tidak Bapak Wakil Gubernur ada di tengah-tengah kita? Boleh ya. Nanti catatannya kenapa Bapak Gubernur tidak ada mungkin akan dijelaskan ya. Jadi boleh ya. Nah sekarang saya akan bacakan pernyataan supaya tidak ada dusta di antara kita. Setuju? Setuju. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini berkumpul segenap elemen pergerakan Ormas Islam di Jawa Barat. Dari berbagai daerah kita hadir, dari Bogor, takbir, Allahu Akbar, dari Ciamis, dari Tasik, dari Kuningan, ada setiap perwakilan dari 27 kabupaten kota. Dari tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kami berkumpul di sini, Pak Wakil Gubernur, bahwa kami berharap ada di tengah-tengah kita Bapak Gubernur sebagaimana Tuan Guru Bejang Gubernur NTB. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh begitu, mungkin nanti Bapak Wakil Gubernur akan menjelaskan kenapa Bapak Gubernur tidak hadir di tengah-tengah kita. Setuju? Setuju? Sekarang angkat tangan dan kibarkan panji-panji. Kibarkan panji-panjinya. Kibarkan benderanya. Lawan, kezaliman. Lawan, semua rintangan. Lawan kezaliman. Ya, benar, tenang. Teman-teman, saya bacakan, teman-teman kepalkan tangannya ke atas. Resolusi Bandung. Resolusi Bandung. Apel Akbar Muslim Jawa Barat. Apel Akbar Muslim Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
meneguhkan komitmen Muslim Jawa Barat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dari penista agama. Terima kasih walaupun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, kemudian Ustadz Atian Ali Takbir. Selanjutnya akan ada orasi dari Ustadz Atian Ali. Kepadanya disilakan. Takbir. Masa tenang. Silakan Kiai. Mencari Tuhan. Masa tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara seiman, rahimakumullah. Bagi kita sebagai orang yang beragama, agama merupakan sesuatu yang termahal dalam kehidupan manusia. Dan ini harus disadari oleh setiap orang yang tidak beragama di negeri ini. Yang saya maksudkan dengan tidak beragama, tidak memahami, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai agama. Bahwa agama bagi kita sebagai seorang mukmin adalah sesuatu yang termahal dalam hidup ini. Karenanya kita tidak akan pernah membiarkan siapapun manusia di negeri ini menghina dan melecehkan serta menodai agama kita. Allahu Akbar. Ahok punya hak untuk tidak meyakini kebenaran agama Islam. Siapapun juga punya hak untuk tidak meyakini kebenaran ajaran Islam. Dan kita umat Islam siap untuk menghormati dan toleran terhadap siapapun. Tapi tidak ada seorang pun manusia di negeri ini punya hak untuk menodai keyakinan agama. Ini pertaruhan bagi kita sebagai orang yang beriman. Ini adalah pertaruhan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu syarat yang sangat mendasar seorang baru bisa dikatakan mukmin adalah ketika dia mampu membuktikan dalam hidupnya bahwa cinta dia kepada Allah dan Rasul-Nya mengalahkan cinta dia pada dunia dan segala isinya. Ahok